Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Penyanyi Denada mengaku sempat tidak memiliki penghasilan karena dampak pandemi COVID-19. Selama 2 tahun terakhir, ia tak bisa bolak-balik ke Indonesia untuk melakoni sejumlah pekerjaannya. Lantaran ada kebijakan terkait pandemi COVID-19 yang membuatnya tak bisa mengambil pekerjaan di tanah air. Dana tinggal di Singapura untuk menemani anaknya Aisyah Aurum untuk berobat. Sudah sekitar 3 tahun Aisyah menjalani perawatan di rumah sakit Singapura karena mengidap kanker darah atau leukemia. Selama 2 tahun tidak memiliki penghasilan, Denada turut menceritakan perjuangannya untuk tetap bertahan. Untuk tetap bisa bertahan hidup, Denada harus rela menjual beberapa aset yang ia punya, termasuk perhiasan, rumah hingga mobil pribadinya yang ada di Indonesia. Kemudian Denada juga bercerita kondisi keuangannya yang sempat terpuruk, lantaran ia hanya memegang uang Rp200.000 saat tinggal di Singapura. Padahal kala itu, ia harus mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga membayar perawatan rumah sakit untuk putrinya. Denada diketahui sudah 4 tahun tinggal di Singapura. Hal ini lantaran putrinya, Aisyah Aurum, harus menjalani rangkaian perawatan akibat kanker darah atau leukemia di Singapura. Dikutip dari YouTube KH Infotainment, Denada menguraikan kegiatannya saat ini. Lebih lanjut, Denada juga mengaku masih menjadi instruktur Zumba sejak mulai pandemi. Dalam kesempatan tersebut, wanita berusia 43 tahun itu mengaku Ramadan tahun 2022 ini cukup berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski begitu, Denada mengatakan bahwa ia tidak sampai seminggu berada di Indonesia. Pemilik nama lengkap Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan itu mengungkapkan kondisi putrinya kini sudah bersekolah. Ibu satu anak tersebut sangat bersyukur akhirnya Aisyah dapat bersekolah, meskipun umurnya sudah menginjak 9 tahun. Ia merasa banyak melalui ujian hidup dengan perjuangan yang besar. Namun, Denada tetap bersyukur hingga akhirnya ia berhasil melewati semua cobaan itu. Ia mengalami kebangkrutan. Meski begitu, dirinya mengaku bahwa uang di tabungannya sempat hanya tersisa Rp200.000 saja. Hal tersebut bukan hanya sekali terjadi pada Denada, namun berkali-kali. Denada sama sekali tidak mengantongi banyak uang selama 2 tahun tinggal di Singapura. Selama itu, Denada mengaku tidak bekerja sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Apalagi biaya hidup selama tinggal di Singapura jauh lebih mahal dibandingkan di Jakarta. Denada kemudian memutuskan menjual beberapa asetnya seperti rumah hingga mobilnya untuk membiayai pengobatan sang anak. Perempuan berusia 43 tahun itu harus melakukannya karena anaknya membutuhkan perawatan kesehatan intensif yang tidak murah. Sampai saat ini, Denada masih menjual beberapa asetnya. Kini, Aisyah Aurum, putri Denada, dikabarkan sudah semakin membaik, bahkan sudah bersekolah di Singapura. Kemoterapi yang harus dijalankan Aisyah pun juga sudah selesai dilakukan. Namun, sang anak masih harus terus menjalani observasi dari dokter untuk melihat reaksi tubuhnya setelah dilakukan kemoterapi. I wouldn't say much, karena maksudnya begini, kalau misalnya aku bilang 200, yang di Indonesia 200.000 di dalam ATM aku itu nggak cuma sekali, berkali-kali kejadian. Karena aku 2 tahun nggak bisa, tapi kita berada di Singapura, yang kita tahu ya biaya hidupnya jauh ya Indonesia. Jadi ya memang kalau misalnya kita ditanya apakah ada concern, kekhawatiran, sampai kebingungan secara finansial ada gitu. Dan aku tentunya kalau saya melakukan semua yang aku mampu, menjual properti, menjual mobil, jual semua yang aku bisa lakukan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Demikian Global Update kali ini, nantikan terus informasi lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.